toleransi di Indonesia dan menolak adanya paham-paham intoleran yang ada di Indonesia. Di semua rekan-rekan nama saya dikenal dengan Ustadz Wibowo. Jadi nggak usah saya tutup-tutupi. Saya menilai keberadaan agama yang datangnya dari Arab ini di Nusantara pengennya membuat orang Indonesia ini mengikuti cara-caranya orang Arab. Kamera 2. Ini negara Republik Indonesia, bukan negara Arab. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama teman-teman sekalian, oleh karenanya mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video daripada TV Laskar Kristus supaya banyak orang sadar, banyak orang diberkati dengan upload yang akan kita ajarkan di channel ini. Terutama untuk menjawab mereka yang terus menghina dan menyudutkan iman kekristenan. Mereka seenaknya saja yang menafsirkan, memberikan pemahaman-pemahaman yang salah tentang iman kekristenan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad, di mana ini sudah aksi yang kedua teman-teman sekalian dilakukan oleh orang-orang yang cinta NKRI, yang cinta Pancasila, yang memang masih mengakui Indonesia ini sebagai negara yang merdeka dengan ideologi Pancasila, bukan ideologi sebuah agama. Nah, teman-teman sekalian, dalam aksi-aksi ini mereka ya mulai mengusut ya siapa yang sebenarnya yang seharusnya ditangkap dalam peristiwa penistaan agama. Ini berkaitan dengan kasusnya Bapak Muhammad KC, teman-teman sekalian. Di mana Bapak Muhammad KC itu dipenjarakan, teman-teman, hanya karena ya membahas tentang jin yang itu didasari dengan materi atau pengajaran yang sudah pernah diajarkan oleh Ustadz Abdul Somad kepada umatnya. Karena pada waktu itu Abdul Somad tidak diproses karena menghina salib atau kepercayaan daripada iman kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, saat ini orang-orang ya baik orang Muslim dan orang Kristen ya, dan tentunya ada agama-agama yang lain lagi yang bergabung dalam aksi ini untuk apa? Untuk menegakkan keadilan dengan catatan tangkap Abdul Somad, bebaskan Muhammad KC. Jadi teman-teman sekalian, ini kita berharap dengan itu. Sehingga keadilan di negeri ini akan terjadi. Seharusnya yang ditangkap adalah mereka yang mu'alaf ini. Saya akan sebutkan nama mereka. Seperti Ustadz Kainama, ya Ahmad Kainama, tante. Ya, saya punya tante. Kedua, Abdul Somad. Ya, Yaya Waloni sih raja yang udah ditangkap ya. Oke, siapa lagi? Nandar. Ya, kemudian Ustadz Felix Bangun Samudra, Irene Handono, ya, Ustadz Muncir, ya. Kemudian ada beberapa ustadz-ustadz lagi yang sering membahas tentang kekristenan untuk mengadu domba antara umat Islam dan umat Kristen supaya terjadi perkelahian di antara kedua penganut agama tersebut. Nah, teman-teman sekalian, oleh karenanya mari kita melihat dan mari kita menonton bersama-sama apa yang sedang mereka suarakan di depan Departemen Agama. Supaya kita sama-sama mengerti apa tujuannya. Dan jika saudara setuju dengan hal ini, mari tulis komen saudara di video ini. Supaya ya sekiranya ya ketika ada orang yang baca, mereka mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dari pendapat-pendapat saudara. Oleh karenanya, mari kita langsung saja untuk melihat videonya supaya kita sama-sama mengerti yang sedang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Pasti menang, pasti menang, pasti menang. Rakyat pasti menang, pasti menang, pasti menang. Pancasila, yes. Radikalisme, no.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahli kitab lakanat qurban qulubuhum wa aksarul fasiqun. Subhanallah. Rekan-rekan semua, pada hari ini saya datang di acara yang diadakan untuk mendukung, memberi semangat kepada Kementerian Keagamaan agar mendorong adanya toleransi di Indonesia dan menolak adanya paham-paham intoleran yang ada di Indonesia. Di semua rekan-rekan nama saya dikenal dengan Ustadz Wibowo. Jadi nggak usah saya tutup-tutupi. Saya menilai keberadaan agama yang datangnya dari Arab ini di Nusantara pengennya membuat orang Indonesia ini mengikuti cara-caranya orang Arab. Kamera 2. Ini negara Republik Indonesia, bukan negara Arab, bukan negara Timur Tengah. Jadi tolong Ustadz, para tokoh agama, para pengajar keagamaan, khususnya dari kelompok Muslim, juga dari kelompok Kristen yang ada di Indonesia, untuk tidak menyebarkan paham-paham intoleran, untuk tidak menanamkan paham-paham intoleran kepada jemaat Anda, kepada anak didik Anda, kepada masyarakat yang Anda bina, juga kepada majelis-majelis taklim yang Anda miliki. Karena penanaman paham itu sangat mudah. Cukup dengan mengatakan Anda setia kepada Al-Quran atau setia kepada negara, maka rakyat otaknya sudah bingung, sudah terbalik-balik. Dia akan mengatakan setia kepada Al-Quran, akhirnya menjadi tidak setia kepada NKRI. Padahal di dalam hadis Nabi Muhammad ditegaskan, paman atau amir fakut atau ani, barang siapa yang taat kepada pemimpin negeri ini, amiro itu maksudnya pemimpin negeri ini, bukan ustadz, bukan pengkhotbah, bukan ulama, tetapi emir. Emir itu gubernur. Jadi kalau Anda datang ke Kuwait misalnya, itu namanya emir Kuwait, gubernur, bukan ustadz. Jadi yang ditaati itu pemimpin negara ini. Siapa itu? Pemerintah. Kalau ustadz itu hanya sebatas nasihat, bukan harus ditaati. Tetapi kalau pemimpin negara itu membuat hukum tata negara yang hukumnya harus ditaati. Pendeta itu juga cuma memberi nasihat. Kalau tidak ditaati, aman ya, masih aman ya. semuanya harus ke neraka. Tapi pendetanya tetap ke surga. Kamera lu yang Ustadz yang memberi ceramah, kalau semuanya tidak taat, ustadznya tetap ke surga. Tapi jemaahnya berdosa itu yang ke neraka. Jadi ustadz tidak perlu memaksa jemaahnya untuk mentaati ajaran Islam. Karena dosa masing-masing manusia itu ditanggung oleh si manusia itu. Laha maktasabat wa laha maktasabat. Jadi masing-masing manusia menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ustadz tidak menanggung dosa jemaahnya. Pengkhotbah tidak menanggung dosa jemaahnya. Guru di pondok pesantren tidak menanggung dosa muridnya. Begitu juga pendeta tidak menanggung dosa jemaahnya. Jadi kalau ada tokoh agama yang memaksa penduduk untuk mentaati sebuah ajaran agama, itu salah. Itu jelas bertentangan dengan prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Jadi di Al-Quran sendiri dikatakan tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Agama itu hanya sebatas nasihat. Oke, terima kasih. Sebentar lagi perwakilan dari beberapa teman kita akan masuk, diterima untuk audiensi dengan minta Kementerian Agama. Ya.
Kita sama-sama berdoa bagi audiensi di dalam agar berjalan dengan baik. Terima kasih kepada para pihak yang sudah menerima kita. Bagi teman-teman, tetap semangat. Ya, hanya 5 orang saja perwakilan ya. Hanya 5 orang saja perwakilan. Oke, masih semuanya. Saya undang rekan saya, Saudari Novi, untuk berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. RIP toleransi, ada apa sih? Kenapa sih dikatakan RIP toleransi? Tadi juga di jalan saya udah bilang. Ya betul, bahwa saat ini disadari atau tidak disadari saudara-saudara semua, bahwa toleransi di Indonesia sudah dalam proses menuju kematian. Betul tidak? Kenapa saya katakan itu? Pengerusakan rumah ibadah, dilarangnya membangun tempat ibadah kaum minoritas, munculnya tokoh-tokoh agama yang isi ceramahnya provokator, ujaran kebencian, itu sudah merupakan RIP toleransi. RIP toleransi ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Ingat, intoleransi ini merupakan cikal bakal akar dari munculnya ekstremisme, dari munculnya radikalisme yang akhirnya ke terorisme. Betul tidak kawan-kawan? Kita jangan diam. Saatnya saya dan kami khususnya yang berada di sini di depan Kementerian Agama akan terus bersuara, akan terus beraksi, akan terus bergerak untuk melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang ada di bangsa ini. Indonesia adalah bangsa yang merondoskan Pancasila dengan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan keberagaman yang terjadi di Indonesia semua atas kehendak Tuhan dan tidak bisa ditawar-menawar lagi. Jika Tuhan ingin menginginkan kita satu agama, Tuhan bisa lakukan. Satu suku bangsa, Tuhan bisa lakukan. Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Tapi ingat, Tuhan menciptakan perbedaan, bukan. Audionya nyalain aja yang cam 1, Cep. Umatnya bisa hidup selaras, dinamis. Cam 2 tetap kawal. Apakah bisa hidup dengan perbedaan? Apakah bisa saling mencintai dengan adanya perbedaan? Tapi ternyata di Indonesia ini sudah mulai terkikis secara perlahan-perlahan, namun pasti saatnya kita harus terus bersuara. Dan saya gaungkan terutama kepada saudara-saudara minoritas, saatnya kalian bergerak. Apakah kalian yang minoritas mau terus ditekan? Apakah kalian ingin membangun tempat ibadah tidak diizinkan? Tidak, bukan? Ini Indonesia. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan apapun. Semua di sini adalah satu. Kita adalah Pancasila. Tuhan tidak bermerek. Tidak ada Tuhan Islam, tidak ada Tuhan Nasrani, dan Tuhan apapun. Tuhan sejatinya adalah satu. Jika kita melawan perbedaan, maka kita melawan kehendak Tuhan. Kita melawan kehendak Tuhan dan kita tanpa disadari sudah melebihi dari Tuhan. Dan itulah yang terjadi oleh mereka-mereka yang seolah-olah merasa manusia paling benar. Kami di sini mendukung Kementerian Agama dengan adanya sertifikasi tokoh agama. Tapi kami meminta di sini bukan bagi yang mau, tapi harus dijadikan kewajiban untuk para tokoh-tokoh agama memiliki sertifikasi. Hal ini kenapa?
untuk menghindari tokoh-tokoh agama yang isi dakwah ceramahnya hanya memprovokasi, membuat gaduh bangsa ini. Itu. Dan kami pun mendukung modernisasi beragama. Betul. Negara-negara lain sudah berhasil dengan adanya modernisasi beragama. Maka kami mendukung salah satu program Kementerian Agama dengan modernisasi agama, di mana bukan mempertajam perbedaan, tapi justru mempersatukan perbedaan. Saya meminta kepada pihak Kementerian Agama, khususnya Bapak Gus Yakut selaku Menteri Agama, tolong bersikap seadil-adilnya, tegakkan keadilan di Indonesia. Tolong, terutama untuk kaum-kaum minoritas yang selalu ditekan oleh kaum mayoritas. Ini bukan negara Islam. Saya menentang dengan hadir yang baru-baru ini, NII. Ini bukan negara Islam, ini Pancasila. Jika kalian ingin mendirikan negara Islam,